Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedrus Soleh, jurusan kelas 3 Teraji, wali kelas Bapak Wifi, pembimbing Khalid Abdullah Eskom. Judul proyek itu membuat aplikasi hadis arba'in latar belakang kitab hadis arba'in An-Nawawiyah merupakan kitab kumpulan hadis yang tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia, bahkan umat Islam di dunia. Meski jumlah hadis yang tertera dalam kitab ini bukan 40 hadis, melainkan dalam kitab ini disebut 42 hadis. Hal ini karena orang Arab memang biasa tidak menyertakan bilangan bacahan dan hanya menyebut bilangan puluhan. Mereka menyebut arba'in 40 meski jumlah lebih satu atau dua bilangan satu. Dalam perkembangannya, kitab ini telah menjadi bahan ajar baik di pondok pesantren, TPQ maupun Universitas Indonesia. Selain itu, kitab ini telah menjadi rujukan oleh ulama di penjuru dunia dalam berdakwah dan pendidikan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam bukunya yang berjudul Syarah Hadis Arba'in Imam Nawawi menyebutkan bahwa kitab hadis arba'in Nawawi ditulis oleh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mari Al-Khazmi Al-Huraini Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Beliau merupakan salah satu ulama fuqaha Syafi'iyah yang sangat produktif menulis. Beliau telah banyak menghasilkan karya tulis di berbagai disiplin ilmu seperti di bidang hadis dan ilmu hadis. Bagaimana di atas telah disebutkan bahwa kitab hadis arba'in An-Nawawiyah memuat 42 hadis pilihan. Namun tema-tema yang termuat dalam setiap hadis berbeda-beda, dari masalah pokok-pokok agama. Maka dari itu semua kami tertarik untuk membuat aplikasi hadis arba'in untuk digunakan TTH Pondok Penyepian Kelangan Pamekasan dengan rumusan masalah dari beberapa uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat aplikasi hadis arba'in di SMK Al-Miftah? Tujuan membuat aplikasi: 1. Agar siswa memahami mengenai konsep aplikasi. 2. Agar siswa paham tentang aplikasi hadis arba'in. 3. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan. 4. Membuat ukuran spesifikasi terhadap aplikasi. Pengertian hadis arba'in: kumpulan hadis arba'in, kumpulan fatwa hadis arba'in Nawawi lengkap beserta syarah, penjelasan dan terjemahnya. Arba'in Nawawi atau Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan kitab yang disusun oleh Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Imam Nawawi. Kitab ini berisi 42 hadis Nabi Muhammad SAW serta menjadi rujukan para ulama karena berisi hadis-hadis utama yang penting dan mengandung dasar-dasar agama Islam. Pengertian bentuknya aplikasi. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang berbasis keagamaan, segalanya mudah didapatkan melalui internet. Banyak situs-situs atau aplikasi yang memudahkan kita untuk belajar dan memahami. Sebagai dampak positif dari adanya teknologi di zaman sekarang ini, salah satu contohnya ialah aplikasi software hadis arba'in An-Nawawi. Karya Imam Nawawi yang diterjemahkan kembali oleh Abdullah Haidar sangat berguna dan mudah untuk dipahami oleh kalangan pemula yang ingin belajar dan menghafal hadis.
Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kumpulan 40 hadis tersebut, karena memang kitab hadisnya merupakan salah satu kitab hadis Rasulullah SAW yang masuk di kalangan kaum muslimin dan lingkungan kepesantrenan yang dikumpulkan dan disusun oleh Imam Muhyiddin An-Nawawi. Dan kini kitab hadis tersebut telah tersedia dalam bentuk aplikasi software. Alokasi waktu yaitu 3 November 2020 sampai dengan 10 Februari 2021. Alat dan bahan yaitu personal PC atau laptop, Android Studio, paket data atau jaringan internet. Kesimpulan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan hadis arba'in kita dapat mendistribusikan dan membagikan aplikasi yang ada sesuai dengan yang dibutuhkan. Saran, semoga proyek ini dapat bermanfaat bagi semua siswa, terutama penulis sebagai tambahan ilmu mengenai aplikasi. Ke aplikasinya. Sekian dari kami, wassalamualaikum. Coba jalankan. Saya ambil. Bagian dari atasnya. Tunggu masih loading itu. Oh, biar dijelaskan itu dari ada dia ada di apa tampilannya terus tapi dia kan bilang itu apa fungsinya aku belum belajar jadi ini materi. Di sini yaitu ada 3 tabel. Yang pertama yaitu materi. Di dalam materi yaitu ada hadis 1, 2, 3 berikutnya sampai 40. Yang kedua yaitu about, yaitu tentang aplikasi. ada Nanti masalah revisi kan revisi siap ada Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Oke. Kalau sudah selesai, kami mohon untuk tim penguji dari Bapak Wali Kabulullah terlebih dahulu untuk Wali ya. kalau kemarin apa yang nggak baru Pak kastor Pertanyaan bareng ya. Ya nanti sesi kedua dari tim penguji Pak Hulik, Pak Putih dan Pak Sadar. Namun sebelumnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ustadz dari rumah untuk memberikan beberapa pertanyaan tentang karya daripada saudara Betul Soleh. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Betul Soleh. Dari mana? dari Dari
Itu apa saja? Tadi udah saya materi tentang penggunaan yang tidak bolong itu apa? Pertama materi itu isi materinya di 1, 2, 3 sampai 42. Dan di dalam menu ini ada isi hadis apa dan itu isi perasaan hati sudah sesuai dengan nomor dengan kita. Terus yang kalau kedua itu yang kedua itu tentang aplikasi. tentang aplikasi muat apa saja? Tentang aplikasi yang bisa dilakukan. Penjelasannya. Terus Ini Wah, coba dulu. nah, itu yang lebih bagus juga latar belakang dari semua. Kenapa kamu bisa ambil materi dengan hadis Al-Jami diletakkan di situ di atas materi. Insya Allah, tapi harus kami Iya, bukan itu tampilan dari proyeknya itu. Nah, itu sudah ada di menu materi apa bukan? Iya, itu kan sudah ada di menu materi. Di situ ketika kamu klik hadis 1, itu kan mengarahnya langsung ke hadis 1. Coba sekarang kamu ketika kamu ngetik atau klik hadis 1 itu mengarahnya ke isi dari hadis kedua. Coba silakan praktekkan. Makasih. Sila, bisa nggak? Coba sekarang buka lagi menu yang tadi, menu yang materi itu. Lagi di mana? Lagi di lagi. Siapa itu? Ini hadis kedua. Bangun ya? Kita saling lagi ke yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat lagi aplikasinya. Aplikasinya dilihat lagi. Saya di sini sudah buka aplikasinya terus. Namun saya cek di aplikasi ini. Ketika saya aplikasi kamu ini, ketika saya orientation, ketika posisinya saya ini sekarang kan bertrait. Ketika saya orientasi jadi landscape, saya buka dulu aplikasinya. Ini, ketika saya landscape kayak gini, ini kan ini bisa di landscape kan? Ini bisa di landscape, tapi ketika di landscape dia itu kacau tampilannya. Masa aplikasi kayak gini, ya kan? Jadi istilahnya dalam aplikasi itu dia tidak responsif. Ada saran bagi saya itu, ini mungkin nanti bisa dijadikan revisi, ini diperbaiki.
Itu ini adalah box aplikasi kamu. Ini kelemahan aplikasi kamu. Jadi kamu perbaiki lagi. Mau bisa landscape. Kalau mau diterapkan landscape kayak gini, maka bagaimana dia responsif tampilannya. Nanti mau dipakai landscape tampilannya oke gitu. Jadi dia nggak sambut kayak gini. Nah, saran saya sih lebih baik punya kamu ini kunci di Postgres saja. Jadi kayak gini. Kalau kamu mau lihat yang aplikasinya yang SMK itu yang sudah dibuat sebagai referensi ya, yang jaringan, ketika dia di skip dia nggak mau kan, nggak mau di skip dia gitu. Jadi dia tetap kayak gini. Jadi sebagai referensi saja. Kalau pengen aplikasi itu nanti orang ketika download kan harus dapat install kan aplikasi kamu itu. Jadi biar nanti yang download itu oke, itu kamu kunci di Postgres. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kamu klik klik exitnya itu, tombol exit, mana exit? Enggak di situ back. Kamu exit. Nah kayak gitu itu kayak kita ngeklik back saja gitu kan. Nggak keren banget, cuma aplikasi nggak keren kayak gitu. Jadi pengennya saya itu nanti dijadikan revisi juga. Saya sebagai pemimpin kamu itu landscape-nya, exit-nya itu harus ada notifikasi. Apakah Anda yakin keluar, ada pilihan yes or no gitu. Jadi mau klik yes dia keluar, mau diklik no dia tetap di situ. Mau gunakan dia, klik exit nggak ada tampilan apa-apa kan? Kayak cuma nge-back biasa aja, di back biasa pun juga bisa gitu. Impact guna lingkungan aplikasi yang HP bisa. Itu yang kedua. Bisa dipahami terus? Bisa. Terus tampilannya itu nanti di screenshot semua dan harus revisionnya itu kamu itu harus diupload di Store. Jadi revision itu kamu nggak akan selesai walaupun yang dua itu kamu sudah revisi tapi sama kamu nggak diupload di Store, maka revisinya masih belum selesai. Ketimbang dan usah upload di Store. Kalau sudah semua yang podcast sampai yang exit itu kamu harus upload di Play Store. Kalau sudah diupload baru menghadap ke saya atau ke Pak Walan ya. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ saya menyimak presentasi Anda tadi, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi hadis online. Di situ ada beberapa alat, personal laptop, Android Studio, paket data atau jaringan internet. Di situ sebenarnya fungsi dari oke sudah. Di situ ada satu yang kurang di presentasi kamu. Kalau kita hanya menginstal Android Studio, nggak bisa ya. Nggak bisa kita menginstalkan Android Studio. Kita masih butuh yang namanya Java. JDK. Itu nggak diletakkan namanya di situ. Kemudian paket data. Fungsi dari paket data sendiri itu apa? Untuk dalam proses yang tiga itu fungsinya itu untuk apa? Apabila menginstal butuh update, menginstal butuh update dan usaha dan harus tergabung dengan internet. Oke. Pak Bibi. Ya, anu Pak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah itu memang bentuk operator ya? Iya, iya.